Kembali lagi di kabar utama pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Sumatera Barat kembali menegaskan rencana mereka untuk mencari pendapat lain atau second opinion terkait penyebab kematian Afif Maulana. LBH meyakini siswa kelas 1 SMP itu tewas bukan karena loncat dari jembatan Kuranji. LBH juga kembali dipercaya oleh korban lain dalam kasus ini sehingga total 8 orang mendapatkan advokasi dari LBH Padang. LBH Padang kembali mendapatkan keraguan soal penyebab kematian Afif Maulana yang telah dijelaskan Kepolisian Sumatera Barat. LBH Padang semakin yakin Afif tewas akibat penyiksaan. Karenanya keinginan LBH Padang untuk mencari pendapat lain atau second opinion terkait penyebab kematian Afif semakin kuat. LBH Padang akan mengajukan autopsi yang dilakukan forensik independen. Ada beberapa perubahan statement awalnya melompat, tadi dokter forensiknya bilang terpeleset, dan itu dua kali saya ulangi, dan kami ada keraguan dari sini, jadi kami tetap akan coba karena ini soal keadilan, itu hak kami, karena ini soal keadilan, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh tidak serius dalam. Selain itu, jumlah korban dugaan penyiksaan polisi yang melapor ke LBH Padang bertambah menjadi 8 orang. Sebelumnya, LBH telah menerima laporan dari 6 orang dan LBH telah mengajukan perlindungan atas ke-6 individu tersebut ke LPSK. LBH juga terus mendalami kesaksian Aditya, saksi kunci dalam kasus kematian Afif Maulana. Para korban dugaan penyiksaan polisi mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat sebelum dipulangkan. Sebelum dipulangkan mereka memang diintimidasi, diancam kalau kasus ini viral, awas kalian akan kami proses kalian. Dan itu membuat anak-anak tentu takut posisinya dan membuat kemudian mereka dalam posisi juga bingung. Saat ini kami berusaha meyakinkan ibu bapak korban, anak-anak, dia harus bersuara. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita mendapatkan kekerasan ataupun mendapatkan penyiksaan, apalagi dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi. Dan kita harusnya selalu mendorong proses penegakan hukum, pengamanan tawuran yang pro asasi manusia, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan... Kasus ini mencuat setelah jenazah Afif Maulana, remaja yang baru berusia 13 tahun, ditemukan mengambang di Sungai Kuranji, Padang, sekitar pukul 11 siang tanggal 9 Juni. Saat itu terlihat air sungai yang dipenuhi bebatuan sangat dangkal. Menurut penuturan Aditya, teman yang berboncengan dengan Afif, mereka disiksa di Mapolsek Kuranji setelah ditangkap sejumlah polisi gabungan dari Sabara Polda Sumatera Barat dan anggota Polsek Kuranji pada dini hari 9 Juni. Mereka ditangkap karena disebut-sebut polisi terlibat tawuran. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyatakan telah menetapkan 17 anggota Polda Sumatera Barat dan Polsek Kuranji bersalah karena melanggar kode etik. Namun, Kapolda menyatakan pelanggaran tersebut terjadi di Mapolsek Kuranji, bukan di Jembatan Kuranji. Selain itu, Kapolda juga menegaskan tak ada Afif di Mapolsek Kuranji. Bahkan disebutkan polisi tak bertemu dengan Afif Maulana pada 9 Juni sekitar pukul 3 pagi. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa Propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Jelas, mohon izin, kami di Polsek Kuranji yang kami periksa 7 dari Polresta dan sisanya dari Sabara Polda. Ada 45 yang kami periksa di Propam Polda terkait dengan kejadian di Mapolsek Kuranji. Saya ulangi lagi, ada 45 personil anggota kami yang kami periksa oleh Propam berkaitan dengan 18 orang yang diperiksa di Polsek Kuranji. Kalau yang di atas jembatan sesuai prosedur, kalau yang di Polsek Kuranji
Kuranji ada yang melampaui kewenangan anggota yang bersangkutan. Ada 4 tuntutan informasi yang kami dapat dan sedang kami dalami ke 45 anggota kami oleh Propam Polda. Kalau memang nanti dalam pemeriksaan terbukti salah, akan kami lakukan tindakan tegas. Ikuti, tolong doakan prosedur ini kami lakukan yang sebenar-benarnya dan nanti hukumannya kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. 45, semuanya 49 akan diantaranya masyarakat. Jelas ya? Jadi kalau yang ditanyakan itu terkait dengan Afif Maulana dari rumah sampai dengan jembatan, polisi nggak pernah ketemu Afif Maulana. Warga Afif Maulana juga menemukan sejumlah kejanggalan dari kematian penggemar muda sepak bola itu. Kejanggalan tersebut adalah kenyataan yang bertolak belakang dari pernyataan polisi. Dari keterangan si Adit, dia kan ditendang. Dari keterangan si Adit, dia kan ditendang oleh polisi di jalur jembatan sebelah kiri nih. Kalau seandainya anak saya melompat, itu kan harusnya melompat di sebelah kiri jembatan, itu ditemukannya sebelah kiri jembatan kan. Ini ditemukannya di bawah kolong jembatan di tengah-tengahnya itu. Bukan di sebelah kirinya jembatan. Itu pun kalau jatuh 65 meter, itu kan otomatis tulang-tulang patah tuh, kepala pecah, bisa jadi daging pun bisa jadi robek kan, karena tekanan benturan itu kan. Ini nggak ada bang, kondisi anak saya nggak ada patah-patah. Keterangan polisi cuma patah tulang rusuk 6 gitu aja kan. Yang kaki tangan saya lihat nggak ada apa-apa, mulus kan, ke kepala pun nggak pecah, nggak apa-apa gitu. Bercak darah harusnya kalau jatuh 65 meter bercak darah pasti banyak kan di bawah itu. Ini nggak ada. Itu dari polisi saya dapat waktu ngasih BAP bang, ngasih laporan langsung BAP kan malamnya. Itu saya tanya, karena hasil otopsi belum keluar, kebetulan surat yang dikasih dari Bayangkara kan ini surat kematian kan, jadi saya tanya penyebabnya apa pak, gitu kan, saya mau nanya penyebab. Karena polisi bersikukuh Afif tak pernah ditangkap dan tak pernah dibawa ke Mapolsek Kuranji, sehingga mustahil Afif tewas dianiaya polisi. Sementara keluarga dan LBH Padang meyakini Afif ditangkap dan dibawa lalu mendapatkan penganiayaan di Mapolsek Kuranji. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.